Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan materi, tetapi akan memberikan tips-tips gitu cara cepat dan tepat dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia dengan mudah. Nah, kebetulan sebentar lagi akan memasuki ulangan semester ganjil bagi semua jenjang pendidikan. Biasanya yang kita ketahui di ulangan hari pertama jadwalnya pasti pelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan tips dalam mengerjakan soal ulangan bahasa Indonesia. Ayo ngaku, siapa di antara kalian yang masih beranggapan kalau soal bahasa Indonesia itu kayak majalah ataupun koran? Jadi, kalau pikiran kalian selalu negatif duluan, di hasilnya tidak akan positif, tidak akan seperti yang kalian inginkan. Padahal dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia itu tidak serumit yang dibayangkan. Contoh gini, kalau di matematika ada rumus, pastinya juga di bahasa Indonesia ada rumus dalam pengerjaannya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu tidak selamanya membahas tentang majas, puisi, syair, pantun, dan lain-lain. Daripada lama, mari kita simak video dari penjelasan ini. Kira-kira apa sih cara yang pertama dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia? Nah, yang pertama ialah abaikan banyaknya teks atau wacana. Nah, buat kalian yang kurang suka membaca, dianjurkan untuk menggunakan rumus ini, yaitu dengan mengabaikan banyaknya teks atau wacana. Ini sama saja menghilangkan pikiran negatif kita untuk ke soal bahasa Indonesia. Ada kok soal-soal yang tidak perlu kita membaca wacana atau teks secara keseluruhan. Contohnya, mencari kalimat utama, gagasan utama, keistimewaan tokoh. Bahkan untuk keistimewaan tokoh biografi ini terkadang kita tidak perlu membaca wacana yang panjang. Kita cukup dengan melihat ke paragraf, karena keistimewaan dan kelebihan itu jelas sangat berbeda sekali. Nah, bisa dipilih, misalnya pilihan ganda bagian A sudah istimewa, sedangkan pilihan ganda bagian B, C, dan D merupakan kelebihan atau keteladanan tokoh. Itu kan bisa. Jadi ingat, yang pertama abaikan banyaknya teks atau wacana. Kita lanjut cara yang kedua untuk menentukan cara cepat dan tepat dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia, yaitu baca pertanyaan terlebih dahulu, baru baca teks atau wacananya. Kenapa? Tujuannya apa sih? Kita harus membaca pertanyaan dulu, baru baca wacana atau teksnya. Nah, tujuannya ialah supaya kita fokus untuk mencari jawaban yang dimaksud. Nah, kalau kita membaca teks terlebih dahulu,
kemudian soal, itu kita bakalan tidak efektif. Hal itu membuat pikiran kita menjadi tidak fokus. Berbeda dengan kita membaca pertanyaan terlebih dahulu. Misalnya, kalimat utama paragraf tersebut terletak pada nomor. Nah, itu kan kita sudah simpan di otak. Oh iya, saya harus mencari kalimat utama. Berarti saya harus membaca teksnya, lalu cari kalimat utamanya. Nah, ini trik dijamin sukses. Baca pertanyaan dulu, baru membaca teksnya. Adapun cara yang ketiga ialah menggunakan teknik membaca cepat. Contohnya, misalnya kalian menemukan soal tentang pernyataan yang sesuai. Biasanya soal pernyataan tersebut kalian tentukan di paragraf. Ialah baru menggunakan teknik ini, yaitu menggunakan teknik membaca cepat agar waktu yang kalian dapat atau waktu yang kalian gunakan bisa secepat mungkin untuk mencari pernyataan yang sesuai dari bacaan atau teks wacana yang disediakan di soal tersebut. Terus, kalian lihat pilihan ganda bagian A. Habis itu, kalian balik lagi ke teks wacana soal tersebut. Jika tidak ada, berarti kalian eliminasi terlebih dahulu. Kalian simpan. Pilihan A ini tidak cocok dan tidak tepat. Lanjut ke bagian B, C, dan D. Sampai kalian bisa menemukan jawaban yang tepat di dalam teks wacana yang disediakan. Nah, kita masuk ke cara keempat atau cara yang terakhir dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia dengan cepat dan tepat. Kalian di sini melakukan analisis. Nah, analisis ini pasti terpakai sekali untuk soal-soal HOTS. Analisis ini bisa dibagi ke dua jenis. Yang pertama, ke soal yang membutuhkan wacana atau teks. Dan adapun yang kedua ialah analisis soal yang mana tidak perlu memerlukan wacana. Jadi ada dua bagian dari analisis. Contohnya, melakukan analisis ini bisa di pemilihan diksi yang tepat. Adapun contoh lain yaitu mengisi paragraf yang rumpang dengan kalimat yang sesuai yang sudah disediakan. Adapun contoh lain juga yaitu misalnya soal-soal tabel, soal-soal grafik di dalam pilihan tersebut. Bisa menggunakan analisis untuk memilih isi yang disediakan di dalam tabel maupun grafik. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini, membahas tentang cara cepat dan tepat dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.